Malapetaka di Eropa makin nyata, kini hantam Belanda. Ancaman malapetaka karena krisis energi di Eropa makin nyata. Toko roti di seluruh Belanda bahkan berada di jurang kebangkrutan akibat meningkatnya biaya. Asosiasi Roti dan Pastry Belanda menyebut pesimis dengan bisnis jika pemerintah tidak segera turun tangan. Banyak toko roti harus tutup awal tahun 2023 karena tagihan listrik mereka membengkak 10 kali lipat dibandingkan 2 tahun lalu. Sekitar 40 hingga 60% dari semua pembuat roti tidak akan mampu lagi membayar tagihan energi mereka pada 1 Januari, kata Ketua NBOV Arend Kiesteman kepada media lokal dikutip Ires Sun Jumat 9 September. Ada sekitar 3.200 pembuat roti di negara ini. Ini berarti lebih dari 1.500 pembuat roti akan hilang tambahnya. Kiesteman, salah satu pembuat roti di kota timur laut, Zwolle, di Belanda, membenarkan hal tersebut. Ditanya apakah toko rotinya akan mampu bertahan, ia menjawab tidak. Tidak, itu akan menjadi akhir cerita bagi saya juga, katanya. Seperti banyak rumah tangga Belanda, perusahaan roti juga melihat naiknya harga energi. Ia mengatakan itu tak bisa terelakkan. Kontrak energi seperti itu sekarang 8-10 kali lebih mahal dari tahun lalu, kata Kiesteman. Untuk memangkas biaya, banyak toko roti yang buka hanya 4 atau 5 hari seminggu. Normalnya mereka buka selama 6 hari. Sementara itu, Asosiasi Toko Roti Belanda juga mengaku prihatin. Mereka memperkirakan akan melihat masalah produksi dalam beberapa bulan di beberapa dari sekitar 40 pembuat roti menengah, yang sebagian besar memasok supermarket di negara tersebut. Sebelumnya, NBOV sendiri telah memulai kampanye dengan iklan di surat kabar nasional Algemeen Dagblad untuk menuntut tindakan dari pemerintah. Bunyi kampanyenya antara lain biaya energi harus diturunkan dan para tukang roti tidak bisa menanggung biaya ini. Kami meminta Den Haag untuk memberikan solusi. NBOV mengusulkan 2 solusi. Pertama, penetapan harga tertinggi untuk energi, lalu kedua, penurunan pajak listrik dan gas. Menurut data statistik Belanda, pada Selasa inflasi Belanda sendiri naik ke rekor tertinggi baru 12% pada Agustus dari 10,3%. Pada Juli, harga energi yang melonjak 151% tetap menjadi pendorong utama di balik pertumbuhan ini. Tetapi kenaikan biaya bahan makanan dan perumahan juga muncul sebagai kontributor utama. Harga energi naik di seluruh Eropa seiring kenaikan harga gas ekspor dari Rusia telah dikurangi Kremlin dengan sejumlah alasan pasca diberi sanksi barat karena serangannya ke Ukraina. Krisis energi benar-benar menjadi ancaman bagi sejumlah negara di Eropa. Bahkan sebagian di antaranya sudah teriak dan mulai sibuk mengamankan pasokannya masing-masing. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Energi Internasional Fatih Birol kepada Der Spiegel, yang dikutip kembali oleh Reuters. Menurutnya terancam kekurangan stok bahan bakar pada musim panas tahun ini akibat pasar minyak dunia yang makin ketat. Ketika musim liburan utama dimulai di Eropa dan AS, permintaan bahan bakar akan meningkat. Kemudian kita bisa melihat kekurangan, misalnya dengan solar, bensin, atau minyak tanah, khususnya di Eropa, tuturnya. Birol juga memperingatkan bahwa krisis energi saat ini jauh lebih besar daripada guncangan minyak pada 1970-an. Selain itu, kekurangan bahan bakar kali ini berpotensi berlangsung lebih lama. Saat itu hanya tentang minyak. Sekarang kita mengalami krisis minyak, krisis gas, dan krisis listrik secara bersamaan, tambahnya. Adapun kekhawatiran tersebut datang dan di tengah langkah drastis Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia berupa embargo minyak. Sebanyak 90% pasokan minyak negeri Beruang Merah ke Benua Biru akan dihentikan. Berikut daftar negara-negara yang berada dalam krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina dihimpun dari berbagai sumber. Swedia. Badan Energi Swedia telah mengumumkan peringatan dini soal pasokan gas di negara itu. Ini merupakan status siaga pertama akan situasi krisis. Diikuti peringatan untuk level lebih tinggi dan darurat untuk level sangat tinggi. Swedia sendiri menjadi salah satu negara yang sangat bergantung pada gas Rusia. Di sisi lain, Rusia mulai mengurangi pasokannya ke Eropa, termasuk ke Swedia. Jerman berencana untuk menyalakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Hal ini terjadi karena situasi pasar gas yang memburuk akibat pembatasan pasokan gas Rusia. Menteri Ekonomi Robert Habeck memperingatkan bahwa situasinya akan sangat ketat di musim dingin, apalagi jika negara itu tidak melakukan tindakan pencegahan untuk membendung kekurangan pasokan gas Rusia dengan meningkatkan pembakaran batu bara.
Padahal sebelumnya Jerman berkomitmen membuang bahan bakar fosil paling intensif karbon itu. Fasilitas penyimpanan Jerman saat ini berada pada kapasitas sekitar 5-6%. Namun situasi menjadi tak menentu kala perusahaan gas Rusia, Gazprom, yang biasa menyalurkan gas melalui pipa Nord Stream 1 di Jerman membatasi pasokan dengan menyebut masalah teknis. Jerman merupakan negara yang paling bergantung dengan gas Rusia. Selain Italia, di Eropa, Belanda, sama seperti Jerman, pemerintah Belanda juga menghidupkan kembali tenaga batu bara. Negeri kincir angin juga meminta industri dan pelaku bisnis untuk menghemat penggunaan energinya. Belanda mengaku pemotongan yang dilakukan Rusia sangatlah mengkhawatirkan meski negara itu hanya mengimpor 15% pasokan gas dari Moskow. Saya ingin menekankan bahwa saat ini tidak ada kekurangan gas akut. Namun lebih banyak negara sekarang diperas, itu mengkhawatirkan kami. Menteri Iklim dan Energi Belanda Rob Jetten mengatakan kepada wartawan di Den Haag. Austria, selain Jerman dan Belanda, Austria juga telah mengambil langkah serupa. Wina memutuskan untuk mengaktifkan kembali pembangkit batu baranya pasca berkurangnya pasokan gas Moskow. Denmark, Badan Energi Denmark kini memberikan status peringatan dini seiring kekhawatiran pasokan gas karena ketidakpastian impor energi dari Rusia akibat perang dengan Ukraina. Sebagai informasi, negara Uni Eropa memberikan 3 tingkatan peringatan akan krisis. Dimulai dengan peringatan dini, lalu waspada, dan yang tertinggi darurat. Pengumuman muncul setelah perusahaan energi Denmark Ørsted mengumumkan pengiriman gas Rusia ke negara Skandinavia. Itu akan ditangguhkan mulai 1 Juni. Ørsted menolak menyelesaikan pembayaran dalam rubel, senjata pemerintahan Presiden Vladimir Putin pada negara-negara barat yang memberinya sanksi karena serangan ke Ukraina. Rusia sendiri adalah salah satu sumber utama impor gas Denmark. Gas mewakili 18% dari energi yang dikonsumsi warga setiap tahun di Denmark. Produksi domestik Denmark sebenarnya menyumbang 3/4 gas konsumsi, sementara itu saat ini stok gas Denmark sekitar 75%.